Oke, selamat sore Norma dan teman-teman Blessed People dan Koi Lover pada umumnya. Ini pas kebetulan saya mau ngecek tempat karantina. Karena kemarin ada ikan beberapa yang mau kita ibaratnya mulai pasarkan. Ada juga ikan baru. Nah, sebagai catatan penting teman-teman, salah satu pertimbangan untuk memilih dealer atau seller itu perhatikan fasilitas karantinanya. Karena karantina ini adalah salah satu poin penting di mana kita bisa mempersiapkan ikan baik yang nanti untuk masuk kolam maupun untuk dikirim ke customer atau dikirim ke luar kota, apalagi luar pulau, itu harus benar-benar diperhatikan sungguh-sungguh. Dan kabar buruknya tidak semua dealer atau seller memiliki tempat karantina yang layak, bahkan tidak banyak yang mau menunjukkan. Nah, makanya saya pun ambil dari petani, dari seller, dari dealer-dealer yang import. Itu saya pun punya pertimbangan, salah satu adalah saya sudah tahu fasilitas karantinanya beliau-beliau dan standar karantinanya seperti apa. Itulah ikan-ikan yang berani kita ambil juga, karena kita nantinya juga akan untuk dijual lagi atau untuk sebagian untuk di-growth lagi. Intinya salah satu faktor fatal itu adalah kelayakan atau tidak kelayakan fasilitas karantina. Nah, sedikit saya akan sharingkan, yuk kita masuk. Nah, ini salah satu fasilitas karantina di Bless. Kalau teman-teman perhatikan di fasilitas Bless yang satunya, itu kan terbuka semua tuh yang di pinggir sungai. Kamu pernah lihat nggak ada tempat karantina di sana? Nggak ada, karena di sana adalah sangat riskan sekali karena suhunya gampang berubah-berubah. Berarti lebih baiknya itu karantina itu tempatnya tertutup? Tertutup dong, supaya suhunya lebih stabil. Dan saya ini juga belajar dari senior-senior saya 10 lebih tahun yang lalu. Setiap saya ke sebuah dealer, baik itu di luar kota ataupun dealer-dealer yang importer maupun dealer-dealer yang lokal ataupun yang farm lokal, itu mereka fasilitas karantinanya tertutup semua. Kalau di Jepang istilahnya greenhouse seperti itu. Nah, normal lihat, ini saya buat pintunya ini adalah pintu besi, dan ini nanti setelah kita selesai aktivitas ikan sudah masuk semua, kita tutup rapet railing door-nya. Nah, kemudian juga kalau Norma perhatiin, fat ini saya sediakan beberapa. Artinya fat ini nanti tergantung dari sumber ikan per ikannya. Saya selalu setiap ikan baru datang ataupun ikan yang mau dikirim, itu nggak berani saya campur-campur. Oke, berarti ini Indonesia 1, 2, 3, 4. Betul, 1, 2, 3, 4. Beda-beda. Beda-beda. Meskipun yang sini sumbernya cuma 1 ekor, tapi memang beda sumber ya, terpaksa satu fat ini 1 ekor. Nah, makanya teman-teman harap dimaklumin, terutama yang ada di grup WA lelang. Kenapa kalau lelang ini saya selalu minta deadline-nya itu ada. Karena ini pengaruhnya nanti ke tempat karantinanya. Jadi sudah lelang ini kita harganya murah, bahkan rata-rata lelang kita itu rugi, subsidi silang dengan opsi deal dan penjualan. Selalu saya tetap usahakan ada ikan yang dilelang dan sudah saya seleksi di grup WA. Tapi ya mohon maaf, jangan terus tidak bisa mengikuti rule lelang. Kita juga butuh tempatnya untuk muter ikan yang lain seperti itu. Yuk, nah standarnya nih kita shoot aja yang pas masih ada ikan. Ini sekalian saya kasih contoh, ada lampu nggak Mas Oyun? Coba pakai lampu Mas. Nah, yang pertama tempat karantina ini mau pakai fat, mau pakai fiber seperti ini terserah. Tapi yang wajib ada itu tong sirkulasi untuk filter dan aerator oksigen. Oke. Nah, ini wajib sekali. Nah, itu aja Mas, lampunya nyalain Mas Oyun. Nah, biar teman-teman nanti lihatnya lebih jelas. Nah, sekalian saya kepengen kasih lihat ke teman-teman nih. Tuh. Ya, nah ini kamu coba shoot yang ini airnya. Masih ada buihnya juga sedikit. Bandingin dengan yang ini. Oke. Airnya lebih berkabut. Artinya ikannya ini masih belum bersih 100%. Yang ini sudah lebih bagus. Nah, salah satu parameternya air. Nah, nanti ini semakin hari kita lakukan pergantian air, ada tong sirkulasi untuk filter, kualitasnya airnya makin bagus dan ikannya makin sehat, makin bersih juga. Nah, ini udah beda nih, lihat nih. Yang satu ini masih awal sehingga buihnya dan tingkat airnya ini softnya masih kurang. Yang ini sudah jauh lebih soft, lebih bening. Artinya ikan-ikannya untuk secara pengiriman ataupun mau masukin kolam sudah lebih siap yang ini. Seperti itu. Dan itu nanti masih berlanjut, masih ada beberapa fat-fat lain tuh di sana tuh.
Nah, Norma shoot nih atasnya nih, semua saya tutup rapet semua. Sehingga secara suhu, secara parameter ibaratnya suhu di ruangan ini bisa lebih stabil. Bahkan saya standby-in ada AC itu satu. Kalau terlalu panas sekali, AC saya nyalain. Supaya intinya suhunya bisa stabil. Nah, kalau setelah dipakai, nih saya edukasi ya. Nih, ini setelah dipakai, udah kosong, itu kita juga sterilin dulu vat per vatnya. Biar kering dulu, ini habis kita semprotin alkohol. Kalau teman-teman pengen lihat standar karantina yang benar seperti apa, di playlist kita juga udah pernah kita buatin beberapa video. Cuman ini video kali ini saya pengen mengingatkan betapa pentingnya tempat karantina. Terutama hati-hati teman-teman yang tempat karantinanya terbuka outdoor. Mungkin ada tutupnya, tapi terbuka outdoor, itu suhunya juga nggak stabil. Dan terutama daerah-daerah yang suhunya ekstrim dinginnya, contohnya Bandung, Lembang, Bogor, ya kan, dan beberapa daerah-daerah lain, misalkan Malang, itu daerah-daerah dingin, terutama yang daerah atas. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yuk kita lihat bak transit karantina juga nih, Norma. Yes. Nih, yuk naik ke sini yuk. Nih, Norma biar teman-teman lihat. Ini ikan-ikan yang sudah mulai kita proses karantina, dan Norma bisa lihat secara kualitas airnya ini sudah bagus. Artinya ikan-ikan di sini juga secara kebersihan, kesehatan dan lain-lain juga sudah siap kirim seperti itu. Tuh yang di sana juga tuh gede-gede. Nanti teman-teman yang kepengen cari koleksi, nambah koleksi koi juga langsung bisa kontak di deskripsi. Nah, ini air ini juga ibaratnya sumber per sumber. Misalkan dari kolam A, saya gabungin di sini semua. Dari kolam blast yang B, saya pisah yang di sini. Itu pun saya pisah-pisah lagi loh. Oh, mesti. Ya, betul. Makanya kan tetap saya pisah karena beda kolam dan beda sumber meskipun airnya sama, tempatnya sama. Tapi lebih aman seperti itu. Nah, ini lagi kita siapin untuk nampung ikan baru. Lihat tuh secara kejernihan airnya. Masih kalah bagus dengan ini. Nah, makanya ini kurang lebih nunggu 1-2 hari lagi baru kita siap masukin ikan. Oke, kalau buat nyiapin itu ada treatment tertentu nggak? Iya, yang penting tadi disterilin semua dulu. Dengan mau pakai kaporit boleh, PK boleh, tapi kalau di kita kebiasaannya kaporit. Itu lebih tuntas. Kaporitnya sama kayak kolam renang? Beda? Iya, sama. Sama. Diputar dulu sampai semedianya selesai, dibuang kuras total sampai kering, masuk air baru, garam lagi. Airnya diputar lagi, udah steril. Secara suhu dan lain-lain juga udah lebih stabil. Nah, kamu shoot yang sebelahnya lagi tuh. Airnya lebih jelek lagi karena ini baru running 1 hari. Ya, berkabut, buihnya masih banyak, nggak apa-apa. Itu nanti beberapa hari ke depan juga akan bening seperti ini. Nah, makanya ini yang saya mau ingatkan teman-teman bahwa salah satu karantina itu yang harus diperhatikan adalah parameter airnya. Makanya air ini sangat penting sekali, teman-teman. Misalkan ada ikan baru nih, air karantinanya nggak bagus, itu terlambat ganti sebentar aja, cuman beberapa menit atau jam, itu ikan bisa problem. Itu makanya saya selalu concern sekali. Blast ini tempat karantinanya kita mau yang standarnya ini minimal seperti ini. Gitu. Nah, kemudian yuk kita satu lagi ke sini, Norma. Ini area obat-obatan dan peralatan. Kalau garam karena cukup gede kita taruh di gudang. Kita selalu ready semua. Jangan nanti ada apa-apa baru bingung cari obatnya. Nah, jadi usahakan semuanya itu kita mendingan sediakan standby. Jadi buat teman-teman yang hobi koi atau koi lover, saran saya yang wajib, selalu saya ngomong wajib harus punya, itu garam. Garam itu nggak boleh sampai kekurangan atau sampai kehabisan. Mau ikannya saat ini sehat-sehat di kolam, sehat-sehat di vat, garam harus ada dulu. Nah, yang lainnya mau itu antibiotik, akrevalvin, L-Bayu, pomade, PK, FMG, bleach dan lain segala macam. Kemudian dimilin, kemudian ada alkohol dan lain-lain. Ya intinya kita ready. Gitu. Nah, itulah yang saya bilang bahwa kita memiliki standar seperti ini. Dan nanti sekali lagi jangan ada yang baper. Pak, berarti kalau nggak seperti itu standarnya jelek? Enggak. Salah enggak. Cuman saya ngomong yang kita biasa pakai standarnya seperti ini. Dan ibaratnya SOP-nya di Blast juga seperti ini gitu loh. Bahkan ada loh, saya pernah ke satu dealer, nanti kapan-kapan kalau kita ke luar kota lah ya, itu senior saya juga, terutama Samurai Koi Center. Itu tempat karantinanya keren sekali. Saya banyak belajar dari beliau, Mr. Kiki Sutarki itu loh, bahwa karantina ini memang benar-benar harus concern. Bahkan di sana ikan yang fresh Jepang dengan ikan yang sudah dari kolam Samurai itu dipisah.
Itu tempat karantinanya pun terpisah. Nah, itulah yang saya bilang memang tidak semua dealer atau seller mau memiliki standar tempat karantina yang seperti ini. Karena memang saya ngomong apa adanya, kamu bayangin aja semua fasilitas ini aja 200 juta nggak cukup normal. Ya 4 kolam ini udah berapa? Medianya trickle-nya di atas, satu kolam saya kasih 3 kali 3 loh. Ya, untuk sirkulasi airnya udah sangat cukup sekali. Kemudian belum nanti peralatan yang lain, belum konstruksinya, belum vet-vetnya, belum aeratornya, belum mompanya, belum airnya, kita pakai sumber air gunung, belum bangun tempatnya ini. Ini tadinya garasi mobil, ini bisa untuk naruh sekitar kurang lebih 4 mobil nih. Saya korbanin jadi tempat karantina, seperti itu. Radiator yang agak kurang itu mending buat lain daripada buat tempat karantina. Betul, karena orang kadang mikirnya gini, ah ngapain sih karantina invest mahal-mahal sampai ratusan juta seperti itu kan. Tapi kalau buat saya, ini saya pakai untuk jangka panjang gitu loh. Makanya tempat karantina ini pun sangat penting sekali. Bahkan saya ada rencana akan bikin satu tempat karantina lagi. Cuman memang saat ini ya saya belum dulu lah, karena anggarannya cukup lumayan Norma. Ya nggak cukup, uang 100 juta itu nggak cukup. Untuk bangun tempat karantina seperti ini itu sangat tidak cukup sekali. Tapi intinya kita mau yang safety. Dan kabar buruknya, kita sudah sehati-hati ini aja, tetap ada yang mati, ada. Gitu loh, saya nggak munafik, oh Pak ikannya bless nggak ada yang mati, bohong. Sebutin satu dealer yang nggak pernah ngalamin kematian ikan, kasih tahu saya. Ayo, saya tak belajar. Tapi yang kita bisa lakukan, prosentasenya harus kecil. Jadi misalkan kalau kita ngarantina 100 ikan, maksimal yang mati harus 10% itu maksimal. Kalau angkanya di atas 10%, ampun. Itu. Jadi semuanya itu kita lakukan untuk meminimalisasi prosentase tingkat ikan yang problem atau yang tewas, seperti itu. Nah, semoga melalui video ini teman-teman bisa ngerti bahwa standarnya di Blasko itu tempat karantinanya seperti ini. Makanya saya selalu pesan juga, bahkan saya ini termasuk mungkin dealer atau seller yang cerewet Norma. Apalagi kalau orang yang belum kenal, WA saya mau beli ikan, selalu saya tanyain, Pak maaf Pak, tempat karantina udah punya belum? Kalau udah punya seperti apa Pak tempat karantinanya? Nah kadang kalau orang mikir ngapain sih tanya-tanya begitu kan, sebetulnya kalau buat saya malah saya itu kepengen peduli, artinya jangan sampai customer ini beli ikan tapi standar karantina dan tempat karantina belum punya gitu loh. Jadi sekali lagi kalau saya maaf nanya seperti itu bukan maksud apa-apa. Bahkan kamu sering tahu kan, kamu ada customer, Om Ade ini mau beli ikan harganya lumayan mahal-mahal. Saya ngomongin kamu, coba dong tolong videoin kolamnya kayak apa. Nah, saya juga kepengen supaya ikan-ikan yang nanti dibeli dari kita ini, di sana itu kolamnya juga standarnya juga benar, udah bagus juga, seperti itu. Nah, intinya poinnya seperti itu teman-teman. Yang pertama, tempat karantina ini harus kita pikirkan yang sebaik-baiknya dan semaksimalnya. Yang kedua, usahakan ini ruangan ini tertutup. Ini kalau malam nih kamu shoot ke sana, itu pintu habis ini kan sudah mulai sore nih, udah selesai semua. Saya tutup semua rapat. Gitu loh. Bahkan anak-anak pun kalau mau keluar masuk ini pun saya bilangin, jangan dibiasakan pintu ini terbuka, terutama malam atau subuh. Ya kan? Nah, yang ketiga, sediakan vet atau tempat ini jangan 1-2 doang. Gitu loh, harus banyak. Gitu loh. Bahkan kita masih ada kolam transit untuk karantina. Nah, yang ketiga, tadi 1, 2, 3, obat-obatan dan yang lain segala macam harus standby. Nah, semoga tips-tips tadi itu bisa menjadi sharing dan edukasi buat teman-teman, terutama koi lover. Ingat bahwa hobi kita ini makhluk hidup. Kita kepengennya makhluk hidupnya itu sehat terus. Tapi tidak mungkin, kadang ada yang problem, ada yang sakit, itu wajar. Hampir semua dealer dan hobis dan seller mengalami hal itu. Tinggal prosentasenya ada yang besar, ada yang kecil. Nah, yang prosentasenya besar kematiannya dan ikan problem biasanya masalahnya di tempat karantina. Dan memang tidak semua dealer memiliki tempat karantina dengan standar yang baik dan benar. Itu. Nah, semoga melalui video kali ini bisa menjadi edukasi dan sharing. Dan harapan kita teman-teman yang koi lover sekali lagi sebelum memutuskan memiliki kolam dan memiliki koi kesayangan, siapkan dulu juga tempat karantinanya. Seperti itu. Ya, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih sekali lagi yang sudah mendukung, like, comment, subscribe. Jangan lupa video-video dari kami. Dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye.